Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat terhadap dosen pengampu Dr. Kaniati Amalia MDD yang mengampu pada mata kuliah Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Pada kali ini kelompok 2 akan mempresentasikan tentang standar isi satuan pendidikan dasar dan menengah. Anggota kelompok kami yang terdiri atas 5 orang. Yang pertama Faredi Ulfa dengan NIM 041, Rifaatul Mahfudho dengan NIM 065, Alisa Khotonanda dengan NIM 068, Vita Nur Alifa dengan NIM 070, Atiamu Anifa dengan NIM 088. Baik, pembahasan kali ini kami akan membahas tentang 4 isi, yaitu yang pertama peraturan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, yang kedua kurikulum pendidikan dasar dan menengah, yang ketiga pengertian standar nasional pendidikan, lalu yang keempat pembahasan mengenai 8 standar nasional pendidikan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang peraturan perundang-undangan pada pendidikan dasar dan menengah. Peraturan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah merupakan peraturan yang mengatur mengenai berbagai aspek terkait dengan pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah. Beberapa di antaranya seperti yang ditampilkan di layar mengenai Undang-Undang pada nomor 20 tahun 2003. Yang pertama pada pasal 14 mengenai jenjang pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Lalu yang kedua terdapat pada pasal 17 nomor 1 dan 2 yang berisi mengenai pendidikan dasar berupa sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau sederajat, serta sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah dan sederajat. Lalu pada pasal 18 disebutkan mengenai pendidikan menengah, dan pendidikan menengah ini mencakup SMA atau sekolah menengah atas, SMK atau sekolah menengah kejuruan, dan MAK atau madrasah aliyah kejuruan dan sederajat. Next. Dan presentasi selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pada pembahasan perubahan kurikulum dalam sejarah pendidikan Indonesia, dalam sejarah pendidikan Indonesia setidaknya terhitung sedari Indonesia merdeka sampai sebelum pandemi COVID-19 melanda Indonesia, pendidikan Indonesia sudah mengalami perubahan kurikulum sebanyak 10 kali yang tercatat dalam sejarah pendidikan Indonesia. Yang pertama ada Rencana Pelajaran 1947 atau disebut juga Kurikulum 1947, dilanjutkan dengan Kurikulum 1952, Kurikulum 1964, Kurikulum 1968, lalu ada Kurikulum 1975-76, lalu ada Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum 2002 dan 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP di 2006, dan ada kurikulum 2013. Ini adalah ke-10 kurikulum yang pernah dijalankan di Indonesia sejak Indonesia merdeka hingga sebelum COVID-19 hadir di Indonesia. Next. Ketika perubahan keadaan di mana COVID-19 melanda Indonesia, dunia mengalami kekhawatiran yang sama dan harus melakukan perubahan pada banyak aspek. Salah satu aspek yang paling terdampak adalah pendidikan. Maka pengambil kebijakan, yaitu dalam hal ini adalah pemerintah, memutuskan untuk mengambil kebijakan merubah kurikulum menjadi kurikulum darurat. Kurikulum yang seperti namanya, yaitu kurikulum darurat. Kurikulum yang secara darurat diambil dan diputuskan sebagai sikap dari adanya pandemi di Indonesia, di mana kurikulum darurat ini berlangsung pada saat terjadinya pandemi COVID-19, kurang lebih saat itu dijalankan pertama kali tahun 2020. Kurikulum darurat ini pada intinya merupakan penyederhanaan dari kurikulum 2013 yang sebelum pandemi sedang berjalan sebenarnya. Ketika pandemi hadir, pemerintah memutuskan untuk menyederhanakan kurikulum yang ada, yaitu kurikulum 2013, dikemas menjadi lebih sederhana dan lebih mudah untuk keadaan yang saat itu terjadi.
dan dinamakan dengan kurikulum darurat. Ketika pandemi COVID-19 sudah berhasil dikendalikan, Indonesia memutuskan untuk merubah lagi kurikulumnya menjadi kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka ini memiliki konten yang dirasa akan lebih optimal daripada kurikulum-kurikulum sebelumnya, termasuk kurikulum darurat. Dan kurikulum Merdeka ini memiliki tujuan untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik yang ada di sekolah. Konsepnya adalah perincian dari kurikulum 2013 itu sendiri. Next. Pembahasan selanjutnya akan dilakukan oleh Kak saya. Baik, selanjutnya yaitu terkait SNP. SNP yaitu merupakan suatu standar nasional pendidikan. Standar sendiri merupakan sebuah acuan atau patokan dan nasional adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan sendiri merupakan sebuah usaha sadar dan terencana untuk meningkatkan sebuah kriteria bangsa. Nah, dari pengertiannya sendiri, standar nasional pendidikan itu merupakan kriteria minimal dalam sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana standar nasional ini dijadikan sebuah kriteria patokan minimal untuk dapat melaksanakan pendidikan di Indonesia. Jadi, sebagai tujuannya untuk menjamin suatu mutu pendidikan di Indonesia itu berkualitas dan juga dapat memberikan dampak yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga SNP sendiri juga berfungsi sebagai dasar untuk dapat merencanakan, melaksanakan, serta dapat mengawasi suatu proses dari jalannya pendidikan agar dapat menciptakan serta mewujudkan pendidikan nasional yang juga bermutu dan juga berkualitas. Yang mana SNP sendiri merupakan sebuah wajib dan juga sebuah usaha yang wajib dan juga terencana secara sadar untuk dilakukan secara terus-menerus karena nantinya standar nasional pendidikan Indonesia ini kan ada 8. Dari 8 standar tersebut akan dievaluasi secara terus-menerus bagi seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Nah, 8 standar itu ada standar isi, standar kompetensi, lulusan, ada standar proses, juga ada standar pembiayaan, penilaian, dan juga pengelolaan serta yang lainnya. Nah, dari 8 standar tersebut nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Nah, ada 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan. Nah, standar kompetensi lulusan ini sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik yang umumnya bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Untuk standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang menetapkan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Next. Kemudian standar isi. Standar isi ini memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Selain itu, standar isi juga mencakup materi minimum dan tingkat kemampuan minimum untuk mencapai standar kelulusan minimal dalam tingkat dan jenis pendidikan tertentu. Selain itu, standar isi juga memuat panduan mengenai struktur kurikulum, jumlah beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, untuk Peraturan Menteri mengenai standar isi terdapat pada Permen Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Kemudian standar proses. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Nah, ini terdapat pada Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Next. Kemudian yang keempat yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan.
Nah, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik ini mencakup tingkat pendidikan minimal yang harus dimiliki oleh seorang pendidik yang didukung melalui ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kompetensi itu dapat meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, serta kompetensi sosial. Next. Nah, untuk standar berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, standar yang selanjutnya ada sarana dan juga prasarana. Nah, sarana prasarana ini merupakan kriteria minimal sarana dan juga prasarana yang wajib diadakan oleh satuan pendidikan sebagai upaya untuk menyelenggarakan pendidikan. Sarana ini meliputi materi pembelajaran, instrumen pembelajaran, dan juga peralatan. Nah, prasarana ini meliputi tanah, bangunan, dan juga ruang. Tanah bangunan harus memenuhi standar, diantaranya adalah standar keselamatan, kesehatan, aksesibilitas, kenyamanan, keamanan, dan juga kekuatan bangunan yang setidaknya bertahan selama 20 tahun, serta memenuhi persyaratan perizinan dan juga lainnya. Nah, minimal 2 meter persegi per peserta didik adalah rasio luas luar ruang. Nah, untuk setiap satuan pendidikan sekurang-kurangnya wajib mempunyai kelas perpustakaan, laboratorium, administrasi, ibadah, kesehatan, area bermain atau olahraga, kantin, dan juga toilet. Nah, sedangkan pada tingkat menengah kejuruan, kebutuhan akan fasilitas utama dan juga pendukung dicocokkan dengan spesialisasi kejuruan, dan juga memastikan K3 yaitu kesehatan, keselamatan kerja, dan juga faktor lingkungan hidup. Yang kedua ada standar pembiayaan. Nah, pendanaan pendidikan dapat berasal dari sumber-sumber yang sah, termasuk pemerintah pusat, daerah, atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis. Nah, pendanaan pendidikan ini terbagi menjadi dua, yaitu biaya investasi dan juga biaya operasional. Nah, untuk biaya investasi ini meliputi pengeluaran mendapatkan barang dan juga jasa yang diperlukan untuk pendidikan di sebuah lembaga pendidikan dengan syarat barang tersebut memiliki umur lebih dari 1 tahun. Sedangkan biaya operasional adalah pengeluaran yang diperlukan secara reguler dalam kurun waktu paling lama 1 tahun atau memiliki nilai yang tidak dapat dijadikan investasi untuk mendukung operasional pendidikan. Oke, next. Selanjutnya ada standar pengelolaan. Menurut Permendikbudristek nomor 47 tentang standar pengelolaan pada pendidikan dasar dan juga menengah, mengacu pada persyaratan dasar yang berkaitan dengan perencanaan, implementasi, serta pengawasan proses pendidikan oleh satuan pendidikan. Dengan menerapkan konsep manajemen berbasis sekolah, dan manajemen MBSM ini merupakan gagasan tentang otonomi manajemen pendidikan di tingkat satuan pendidikan yang melibatkan pengelolaan berbagai kegiatan pendidikan. Nah, proses perencanaan, implementasi, dan juga pengawasan ini meliputi bidang yaitu kurikulum, pembelajaran, staf pendidikan, sarana dan juga prasarana, serta pengelolaan anggaran. Nah, standar selanjutnya yaitu ada standar penilaian. Menurut Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian di pendidikan dasar dan juga menengah ini terdapat dua jenis, yaitu formatif dan juga sumatif. Penilaian formatif ini dimaksudkan untuk mengawasi dan meningkatkan proses belajar mengajar serta menilai pencapaian target pembelajaran. Nah, penilaian ini mengidentifikasi kesulitan belajar serta mengamati kemajuan belajar siswa sehingga mereka mendapatkan feedback untuk meningkatkan keterampilan belajar sebagai bagian pembelajaran seumur hidup. Nah, yang kedua ada penilaian sumatif yang bermaksud untuk menilai pencapaian hasil belajar siswa sebagai faktor penentu kenaikan kelas dan juga kelulusan. Nah, keputusan mengenai kenaikan kelas didasarkan pada evaluasi laporan kemajuan belajar yang mencakup pencapaian siswa dalam semua bidang pelajaran dan juga kegiatan ekstrakurikuler serta prestasi selama 1 tahun pelajaran. Oke, next.
Baik, terima kasih. Itulah video pembelajaran dari kelompok 2 mengenai standar isi pada satuan pendidikan dasar dan juga menengah.